Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Syahban dengan NIM 23305111027 dari kelas 2A mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas sistem operasi yang dimana sebagai berikut. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan sejarah perkembangan sistem operasi mobile. Sejarah perkembangan sistem operasi mobile dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, Palm OS. Dari 1996 sampai dengan 2009. Sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Palm Incorporated untuk perangkat PDA atau Personal Digital Assistant dan smartphone. Palm OS menjadi salah satu sistem operasi mobile pertama yang populer di era 1990-an. Sistem operasi ini terkenal dengan desain dan antarmuka pengguna yang sederhana serta dukungan untuk aplikasi dan fitur dasar seperti manajemen kontak, kalender, dan catatan. Selanjutnya ada Symbian OS. Dari tahun 1997 sampai dengan 2013, sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh aliansi Symbian yang terdiri dari Nokia, Ericsson, Motorola, dan lainnya. Symbian OS menjadi sistem operasi mobile yang dominan di era awal smartphone, terutama di kalangan produsen ponsel Nokia. Sistem operasi ini dikenal dengan kemampuan multitasking, dukungan hardware, dan integrasi dengan aplikasi dan layanan pengembang. BlackBerry OS. Dari tahun 1999 sampai dengan 2015. Sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM sekarang dikenal sebagai BlackBerry. BlackBerry OS awalnya digunakan untuk perangkat BlackBerry yang terkenal dengan keyboard QWERTY-nya dan fitur email serta pesan instan yang kuat. Sistem operasi ini berfokus pada produktivitas dan komunikasi, menjadi populer di kalangan eksekutif dan profesional. Windows Mobile. Dari tahun 2000 sampai dengan 2010, sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft awalnya dikenal sebagai Pocket PC dan Windows CE. Windows Mobile menyediakan antarmuka pengguna dan fungsionalitas yang mirip dengan desktop Windows, membuat transisi yang lebih mudah bagi pengguna PC. Sistem operasi ini bersaing dengan Palm OS dan Symbian OS di awal era smartphone. Selanjutnya ada iOS. Dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat iPhone, iPad, dan iPod Touch, iOS memperkenalkan desain antarmuka pengguna yang inovatif dan intuitif, serta ekosistem aplikasi yang kuat. iOS menjadi sistem operasi mobile yang dominan di pasar smartphone premium, bersaing ketat dengan Android. Terakhir ada Android. Dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google berdasarkan kernel Linux. Android menawarkan platform terbuka dan dapat disesuaikan, memungkinkan berbagai produsen perangkat keras untuk mengadopsi dan mengembangkan versi Android mereka sendiri. Android menjadi sistem operasi mobile yang paling dominan di pasar global, dengan pangsa pasar yang luas dan ekosistem aplikasi yang kuat. Lalu untuk perkembangan sistem operasi mobile ini telah mengubah lanskap teknologi smartphone dan memberikan pilihan yang beragam bagi pengguna. Setiap sistem operasi memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, sehingga menghasilkan kompetisi yang ketat dan terus mendorong inovasi dalam industri perangkat mobile. Nomor 2. Jelaskan perbandingan antara Linux, CentOS, Ubuntu, dan Fedora. Ke-1. CentOS atau Community Enterprise Operating System berbasis pada Red Hat Enterprise Linux yang merupakan distro Linux komersial. Fokus pada stabilitas, keamanan, dan keandalan dengan siklus rilis yang lebih lambat. Cocok untuk lingkungan server dan enterprise dengan dukungan yang kuat untuk perangkat keras. Memiliki repositori paket yang lebih terbatas dibandingkan Ubuntu dan Fedora. Tidak memiliki dukungan komersial seperti RHEL atau Red Hat Enterprise Linux, tetapi didukung oleh komunitas. Kedua ada Ubuntu, berbasis pada Debian, distro Linux yang populer. Fokus pada kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna yang baik. Memiliki siklus rilis yang lebih cepat, biasanya setiap 6 bulan dengan dukungan jangka pendek.
memiliki versi LTS atau Long Term Support dengan dukungan sampai dengan 5 tahun. Menyediakan banyak aplikasi dan paket perangkat lunak yang dioptimalkan untuk desktop. Didukung secara komersial oleh Canonical dengan layanan dan dukungan berbayar. Selanjutnya, ketiga, Fedora. Distro Linux yang didukung oleh komunitas dan sponsor utama Red Hat. Fokus pada inovasi, kebaruan, dan penggunaan teknologi terbaru. Siklus rilis yang lebih cepat, biasanya setiap 6 bulan, dengan dukungan jangka pendek. Menyediakan akses langsung ke repositori paket terbaru dari upstream atau upstream first. Berorientasi pada teknologi. Cocok untuk pengguna yang ingin menggunakan perangkat lunak terbaru atau terkini. Tidak menyediakan dukungan komersial resmi, tetapi didukung oleh komunitas yang aktif. Perbandingan utamanya, ZenOS lebih cocok untuk lingkungan server dan enterprise yang membutuhkan stabilitas dan keandalan. Yang dimana menurut saya ini cocok untuk perusahaan. Lalu, Ubuntu lebih cocok untuk pengguna desktop yang menginginkan pengalaman pengguna yang baik dan dukungan komersial. Untuk saya sendiri, sebagai pengguna Windows, saya lebih condong untuk memilih Ubuntu. Karena dari pengalaman pengguna yang baik dan tentunya saya lebih lebih tertarik ke Ubuntu. Selanjutnya ada Fedora, cocok untuk pengguna yang ingin menggunakan teknologi terbaru dan inovatif, akan tetapi dengan fokus pada pengembangan, yang dimana mungkin akan ada sedikit bug atau sedikit mungkin karena mungkin ya masih fokus pada pengembangan. Akan tetapi apabila yang ingin yang stabil seperti pemakaian pribadi, lebih cocoknya tuh Ubuntu. Akan tetapi masing-masing distro memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, dan pengguna dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya ialah nomor 3, saya akan menginstal sistem operasi Linux. Di sini saya memilih Ubuntu yang akan saya install. Selanjutnya, saya akan lanjut file PDF ini setelah saya menginstal sistem operasi Linux Ubuntu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Adrianus Syahban. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan poin ketiga, yang dimana saya akan menginstal virtual machine. Yang di sini saya akan menggunakan VirtualBox. Sebelum menginstal, saya akan mendownloadnya terlebih dahulu di virtualbox.org. Langsung saja ke download dan pilih sistem operasi apa yang sedang digunakan sekarang. Kebetulan saya menggunakan Windows. Langsung klik saja dan di sini sudah saya download. Jadi ada muncul duplicate download link. Oke. Setelah download, kalian bisa langsung saja klik 2 kali. Oke, nanti klik ya. Mohon maaf, hitam jadinya. Tadi dari Windows-nya itu ada bintaran Administrator, kalian klik ya dan langsung klik next, install. Beres, simple untuk menginstal VirtualBox ini. Karena saya sudah, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Saya cancel, finish. Oke. Lanjut untuk file ISO yang nanti kita akan gunakan. Karena di sini tugasnya saya menginstal Linux, dan di sini yang saya gunakan itu Linux Ubuntu yang Jammy Jellyfish dengan versi 22.04. Cara downloadnya mudah, tinggal klik di sini. Dan di sini sudah saya download juga 0_2 dengan 4,67 sudah saya download. Jadi setelah download ini tidak perlu diapa-apain lagi untuk ini, karena nanti kita akan pakainya di Ubuntu, bukan di Ubuntu tapi di VirtualBox-nya. Oke, karena sudah ini saya sudah download Ubuntu ini tidak perlu diapa-apain, cukup disimpan saja karena nanti akan kita pakainya tuh di VirtualBox ini. Jadi kita langsung buka saja VirtualBox-nya. Setelah dibuka ini, selamat datang di VirtualBox. Kita klik baru. Di sini saya akan memberi namanya Linux Ubuntu. Oke. Untuk tipe ini Linux dan versinya tidak perlu diisi, karena semisal kita punya image ISO setelah download, kita tidak perlu isi yang di bawah ini, tapi kita langsung saja pilih ini sini. Oke, seperti yang kalian bisa lihat tidak perlu diisi karena sudah ada yang ISO ini.
Langsung klik lanjut. Nah, untuk nama pengguna saya tidak akan mengganti atau tidak akan mengotak-atik yang ini, tapi saya akan benarkan yang ini karena tidak bisa ada spasi untuk nama hostnya. Jadi kita hapus spasinya, jadi Linux Ubuntu saja, dan kita langsung lanjut. Untuk RAM ini memori dasar dan prosesor CPU. Di sini bisa bebas sih mau pakai 8 GB, 16 GB, tetapi jangan yang full, jangan sampai yang merah ini, karena nanti akan menyebabkan sistem operasi Windows yang kita sedang pakai ini mengalami gangguan seperti jadi lemot lah istilahnya. Jadi saya tidak akan pakai 16 GB juga, apalagi 8 GB, tapi saya akan menggunakannya di 4 GB saja, karena menurut saya udah lebih cukup RAM 4 GB itu di Linux ini, karena kita tidak akan menggunakan untuk yang berat-berat gitu. Dan untuk prosesor di sini untuk recommendednya sendiri itu di satu CPU. Saya rasa untuk satu CPU itu masih kurang sih, tapi juga tidak 8 CPU, juga enggak quad core, tapi saya pakai dual core aja karena udah lebih dari cukup sih untuk dua CPU menurut saya. Jadi ya kita langsung selanjut saja. Untuk ini saya akan menambahkan atau mengurangi hanya 25 GB saja, jadi langsung klik lanjut lagi. Dan ini ada nama mesin dan tipe OS. Nama mesinnya Linux Ubuntu, sudah saya beri nama itu. Dan folder mesinnya ada di C, image ISO sini. Nah, sebelumnya untuk folder mesin ini kan kita cek lagi ya. Ketika kalian cek dan di sini mungkin folder mesinnya ada di C atau mungkin ada di folder yang kalian tidak ingin, kalian bisa langsung klik kembali saja, tidak perlu klik selesai, tapi klik kembali. Jadi di sini tidak langsung klik selesai, tapi kalian cek terlebih dahulu apakah di sini ada yang keliru apa tidak. Tapi di sini saya udah pas 25 GB, prosesornya dual core aja dan RAM-nya 4 GB. Di sini nama penggunanya VBox user dan nama mesinnya sudah benar, akan tetapi saya merasa kurang serak aja di C ini. Jadi saya mungkin akan mengganti foldernya. Jadi di E saja saya pakai. Oke, lanjut saja. Nah, dan sekarang baru klik selesai. Karena sudah saya sangat yakin di E. Klik selesai. Lalu kita tunggu sampai dia menghidupkan virtual machine sebentar. Kita akan mempercepatnya ketika dia sudah mau. Nah, kebetulan dia sudah muncul. Kita langsung di full sound saja. Oke, kita akan percepat saja sampai mungkin dia bisa sampai nyala. Oke, di sini sudah muncul gambar ubur-ubur atau di sini disebut Jammy Jellyfish. Akan tetapi saya masih tidak bisa apa-ngapain karena hanya baru tampilan dan dia nanti biasanya muncul file dia loading seperti itu, dan saya akan mempercepatannya lagi sampai dengan saya bisa istilahnya bisa apa ya? Bisa mengoperasikannya lah. Mari kita installing. Yay. Oke, akhirnya setelah beberapa belasan menit sudah selesai instalasi Linux Ubuntu-nya. Langsung saja kita masuk ke menu Linux Ubuntu.
memasukkan password, dan loading sejenak. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah masuk di Linux Ubuntu dan saya akan menginstal saya akan memasukkan Google. Di sini saya akan menggunakan akun Google yang tidak pernah saya pakai. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sign in to continue to Genome. Saya langsung install aja. Adrian Syahban 7. Oke. Kita tunggu sebentar dan masukkan password. Passwordnya itu kalau tidak salah seperti ini. Oke, benar. Setelah itu tunggu sebentar. Oke, dan sudah ya. Lanjutkan. Genome ingin mengakses akun Google Anda. Oke, izinkan. Ini akun Google yang tidak pernah saya pakai, jarang sekali. Oke, dan di sini sudah. Bisa langsung di next aja, dan di sini ada enable Ubuntu Pro. Saya skip for now. Help improve Ubuntu. Ubuntu can report information that helps the developer improve it. This include things like the computer model, what software installed. Ini kalau di IS juga nggak apa-apa, Dino juga nggak apa-apa, tapi saya bakal IS aja karena ini katanya helps developer gitu. Ya udah, kita bantu developernya. Yes. Dan sistem info to canonical. Nah, ini kita tunggu wait bentar karena emang agak sedikit pada awal ya. Nah, location service, next aja. Ready to go down. Oke, karena saya sudah masuk ke Linux Ubuntu-nya. Di sini kita akan coba untuk terminal ya. Kita akan buka terminal. Bentar, terminalnya di mana? Oh, ini terminal. Mohon maaf tidak terlihat. Add favorite. Buka terminalnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Agak sedikit lama ya terminalnya. Nah, ini juga ada sedikit trouble. Oke, trouble berarti ya. Dan cara mengatasi trouble-nya sangat mudah. Ini tinggal pergi ke setting saja. Jadi ini tuh kita harus ganti ininya, bahasa semacam ya. Background. Untuk ganti background, saya ganti background dulu. Ini appearance kali ya. Ya sih. Ini banyak settingnya, jadi Linux Ubuntu ini mantap. Kayak Windows kurang lebih. Oke, kita sekalian lihat-lihat dulu. Dan mari kita langsung saja sini. Ini kita unlock. Kita masukkan password. Lihat. Di sini kita matikan dan time zone-nya kita pilih WIB Jakarta. WIB Jakarta. Oke. Lalu untuk user udah. Region. Oke, yang ini formatnya kita ganti ke United States. Ini untuk mengatasi agar terminalnya bisa jalan. Ini memang harus seperti ini. Oke. United States semua dan kita klik restart. Oke. Kita akan percepat lagi setelah nanti selesai. Kita masuk lagi. Oke. Oh, dan ternyata dia tanpa menunggu lama cepat langsung restartnya, dan kita langsung masukkan password, loading, dan jeng.
pada kesempatan kali ini kita langsung bisa buka terminal agar kita bisa menyelesaikan tugas ini dimana kita harus melakukan 5 perintah. Oke, baik, langsung saja kita buka terminalnya dan jeng jeng jeng, dia pasti bisa terbuka. Seperti yang saya bilang, bisa terbuka. Oke. Di sini untuk awal-awal saya tertarik untuk di root terlebih dahulu ya. Jadi kita root terlebih dahulu. Itu su root. Passwordnya masukkan change me. Oke, lalu ini untuk nano etc sudo ers. Dan di sini kita ke bawah. Ini yang di root ini. Nama pengguna saya itu vbox user all dan lagi kayak di atas saja ini seperti ini. Dan kalau sudah bisa langsung ctrl x dan y untuk save, terus enter untuk selesai. Mungkin kita ini kan udah di root ya, ini sudah root, sudah benar selesai. Ini kita langsung buka lagi yang baru, ini keluarin aja, close this, that's all. Oke, close aja karena ini kita sudah di root ya. Jadi selanjutnya saya akan menginstal ini dia pakai yang sudo apt-get install gnome Twix. Kita bakalan install Twix terlebih dahulu sebelum kita akan melakukan perintah sederhana tersebut. Maaf, passwordnya change me ya, change me. Oke. Saya 3 kali salah masukin password tadi. Oke, dan ini langsung kita install terlebih dahulu gnome Twix-nya, baru kita bisa masukkan ini. Oke, bentar. Oke, selesai. Sebentar, kita ini aja. Alright. Di sini dia bisa langsung kebuka, sudah terinstall. Oke, kita langsung keluarin lagi. Ya, untuk gnome Twix-nya sudah terinstall. Jadi karena saya tuh bingung ya, untuk temanya tuh membosankan. Jadi kita ganti tema terlebih dahulu kali ya. Itu setting set org gnome desktop interface gtk tem. Di sini bebas ya, temanya tuh ada beberapa macem gitu, banyak ya. Sini saya bakalan high contrast karena saya jujur ya pengen ada sedikit putih-putih lah ya. Kita langsung ganti aja, jeng jeng jeng, dan ganti. Mungkin selanjutnya kita ubah icon yang di kiri sini ya. Ubah icon, ternyata saya lihat-lihat soalnya agak sedikit bagaimana gitu ya. Jadi kita ganti dulu iconnya. Itu kita sudo apt-get, kita install terlebih dahulu paper icon temnya. Yang akan saya akan menggunakan icon tema paper. Ini bagus ya. Nah, install sebentar. Dan oke, selesai. Setelah itu saya akan langsung get settings set.org.gnome.desktop interface icon add tema, bukan spasi, bukan sama dengan, tapi strip, namanya tuh paper. Tapi saya harus coba yang lain karena sekali ini tidak bisa. Kita jangan pantang menyerah, tapi kita harus coba yang lain. Oke, mari kita coba yang lain. Jadi untuk mengubah icon ini kita stop dulu. Kita lanjut ke ganti font ya. Ini saya coba-coba dulu aja untuk ganti font. Kita bakal pakai kode New Roman atau mungkin kita bakalan cobain Vira Sans
Kayaknya bagus. Dan di sini kita bakal untuk ini ya, istilahnya apa ya? Melihat apakah berubah apa tidak fontnya. Kita langsung di sini. Tunggu sebentar. Firefox browser sedang loading. Dan oke, tes ya. Ini import nggak usah ya, skip di step aja. Nah, tunggunya saya suka beginiin aja. Multitasking ini ya. Terus lihat fontnya bagus gitu. Oke, jujur cuman pengen lihat fontnya aja. Oke, font manager sudah diinstal. Oke, saya coba lagi karena sesungguhnya percobaan itu menyenangkan. Jadi kalau ada yang salah, kita harus coba lagi. Tentang menyerah. Font name kode new roman. Ceng ceng ceng, apakah bisa? Dan tentu bisa. Kita bisa lihat sendiri, lihat fontnya bagus. Terubah ya. Oke, sebagai bukti kita rubah lagi satu kali lagi ke font Virasan. Oke, sebelumnya kita install dulu Vira kode. Ntar ini untuk pergantian dari fontnya. Oke, kita langsung saja install. Vira San sebelah. Ceng ceng ceng. Oke, dia lebih ini ya, lebih besar kalau saya lihat. Tapi bagus. Saya suka. Oke, kembali lagi ke mengubah icon. Kan tadi sudah saya download, tapi belum saya pasang. Jadi kita lanjut aja. Ini berarti ke komen atau ke perintah ketiga ya. Oke, gnome desktop interface icon tem paper. Kepencet. Salah. Itu belum pakai ini. Masih grogi saya. Ininya dia masih ini ya. Bentar. Kita buat baru aja, karena itu tadi udah banyak. Waduh, grogi saya nih. Setting. Set org. Gnome desktop interface icon. Ceng ceng. Are you ready? Ceng ceng ceng. Wow, berubah. Oke, karena sesuai icon ya, sesuai tema icon yang saya pilih itu paper. Seperti kertas ya. Jadi ya seperti kertas, kotak-kotak seperti ini pun kotak-kotak. Seperti kertas lah istilahnya, paper ya. Oke, berarti tadi perintah pertama kan kita ganti tema. Perintah kedua tadi kita ganti font dari kode new roman terus ke Virasan, dan perintah ketiga ini kita merubah icon kita. Selanjutnya ialah mungkin ke perintah keempat ya. Karena saya rasa nih kurang besar nih ukuran fontnya ya, ukuran hurufnya. Jadi alangkah baiknya kita ganti ya. Kita set lagi gnome desktop interface text scaling vector. Nah, di sini kan ukuran normalnya tuh 1.0 ya, 1.0. Saya bakal besarin mungkin 1.3 ya. Oke, ini malah terlalu besar menurut saya. Jadi mungkin saya bakalan balikin lagi. Ini karena terlalu besar. Jadi saya bakalan kecilin aja. Sekitar mungkin 1.1 aja lah ya. Oke, segini normal lah. Tapi kan tadi 1.0 tuh agak mungkin kekecilan. Tapi 1.1 ini udah pas banget ya. Berarti itu tadi adalah perintah keempat.
merubah ukuran huruf, ukuran font. Yang terakhir, perintah kelima ialah kita ingin mengubah kursor mouse ya, karena bisa dilihat sendiri kursor mouse-nya tuh hitamnya ini ya. Bukan saya rasis apa gimana, tapi kurang menarik aja dilihatnya. Bukan karena hitam itu kurang menarik, tapi ini saya sudah sering lihat di Windows gitu, jadi saya ingin menggantinya. Angka baiknya mungkin Captain Cursors itu udah bagus ya. Nah, sebelum itu kita juga harus install terlebih dahulu ya. Install Captain Cursors. Oke, kita dimintain password, masukin password, change me ya. Oke, unable to locate package Captain Cursor. Karena kan tadi kita cuma install ya. Kita sudo lagi apt-get install Captain Cursors. Oke, unable to locate package Captain Cursors. Langsung kita cobain aja di setting, set org Gnome desktop interface cursor tem kita ini kursor ceng wow, ganti jadi kayak Windows putih, cuman ini legend, jadi saya suka. Jadi wah, bagus ya. Kan tadi bisa dilihat sendiri dong, tadi hitam, kursornya hitam. Bukan saya rasis, tapi emang kursornya hitam. Dan itu sudah saya sering lihat lah di Windows. Tetapi saya melihat kursor legend dari Windows yang putih seperti ini. Wow, fontnya sudah dirubah. Apalagi temanya sudah dirubah, icon sudah dirubah, kursor sudah dirubah, dan masih banyak lagi tadi. Apalagi font, ukuran fontnya tadi kecilan, sekarang sudah pas. Mungkin tinggal wallpapernya, dan itu gampang. Wallpaper tinggal kita pergi ke setting aja ganti. Tapi saya sudah nyaman sama Jammy Jellyfish. Baiknya mungkin sekian dari saya. Kok jadi pakai medok, mohon maaf. Oke, mungkin sekian dari saya sudah menyelesaikan tugas 1 sistem operasi. Terima kasih banyak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai beres, sampai selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.